Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Bapak ingkang kula hormati, nerusaken ayat surah Yasin ingkang kala wingi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min duni aliha yuridur rahman bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Astagfirullah. Ini imun iki poso kang poso pun niki poso. Ini imun. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken kala wingi, wa ma liyal a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min duni aliyah yuridnir rahman bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Wonten cerita kemarin, karena utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa itu tidak dipercaya lagi dan akan dibunuh oleh kaum Antakiyah. Kemudian Habibun Najjar karena mendengar seperti itu, beliau kemudian mendatangi kota Antakiyah. Wahai kaumku, wahai para sahabatku, ikutlah kamu dengan utusan ini, karena mereka tidak mau, karena mereka tidak mengambil upah, tidak meminta upah kepadamu, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Karena mengatakan seperti itu, orang Antakiyah kemudian juga tidak setuju dengan perkataan Habibun Najjar. Malah mereka juga ingin mencelakakan Habibun Najjar, sebab Habibun Najjar malah membela utusan-utusan tersebut. Habibun Najjar mengatakan, kenapa aku menyembah zat, kenapa aku menyembah selain zat yang menjadikan aku, yang menciptakan aku, dan kepadanya
aku kembali. Dan beliau juga Habibun Najjar mengatakan, "Attakhidhu min dunil aliyah." Apakah aku harus mengambil Tuhan selain Tuhan, yang Tuhan tersebut tidak bisa menolong saya pas pada waktu saya kesusahan, yaitu Tuhan-Tuhan mereka berupa berhala. Kalau aku seperti itu, berarti aku termasuk orang yang kesasar, orang yang celaka. Aku beriman kepada Tuhanmu, wahai para utusan, dan dengarkanlah, wahai para kaum Antakiyah. Ketika Habibun Najjar mengatakan seperti itu, Habibun Najjar karena kekuatan imannya, karena imannya sudah kuat, dia iman kepada Allah. Kemudian orang-orang Antakiyah, kaum Antakiyah, kemudian menangkap Habibun Najjar, dan Habibun Najjar ini kemudian dia dipenteng di pasar, orang nanggung-nanggung di tengah pasar. Habibun Najjar ini ditelentangkan. Kemudian setelah ditelentangkan, mereka melempari Habibun Najjar dengan sangat keji, melempari batu Habibun Najjar dengan sangat keji. Walaupun toh dilempari batu seperti itu, Habibun Najjar masih berdoa, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk kepada kaumku. Ini kelembutan dari hati Habibun Najjar. Walaupun toh dia disiksa, ditelentangkan di pasar, kemudian dilempari batu, beliau masih tetap mendoakan kaumnya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk kepada kaumku. Li'anna adata auliya'illah innahum yad'una lin-nasi bil khairi. Karena kebiasaan para waliullah itu selalu mendoakan kepada manusia dengan kebaikan, dan mereka bukan merupakan orang yang pemarah. Ini bisa kita lihat, bisa kita dengar cerita-cerita dari waliullah. Walaupun mereka disakiti, cara saiki dibuli, mereka tidak marah. Mereka selalu lembut hatinya, karena adate waline Gusti Allah itu tidak mudah marah. Li'anna sahibal ghadab wal adawah la yakunu sahiba insafi fa kaifa yakunu waliyullah. Karena orang-orang yang ghadab, orang-orang yang marah dan dia mencari permusuhan, itu tidak dibenarkan. Fa kaifa yakunu wali. Maka bagaimana bisa dia menjadi wali, menjadi kekasih Allah, kalau hatinya selalu mempunyai sifat pemarah atau sifat permusuhan. Ini adate wali. Kalau kita dengar Rasulullah itu dilempari batu oleh kaum Quraisy, itu Rasulullah tidak langsung meminta kepada Allah untuk menghukum, untuk mengadab kaum Quraisy, tidak. Tapi Rasulullah berdoa. Padahal Rasulullah dilempari batu sampai gigi Rasulullah itu pecah.
Rasulullah malah mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk kepada mereka karena ketidaktahuan mereka. Iki Rasulullah itu sampai begitu halusnya Rasulullah malah mendoakan, padahal orang-orang itu bukan orang-orang Islam, mereka itu kaum kafir. Sebagaimana Habibun Najjar itu juga seperti itu. Dia mendoakan kaum yang tidak seiman dengannya, tidak mau beriman kepada Allah, tapi masih tetap mendoakan mudah-mudahan mendapat hidayah atau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa itu karomai, lembutnya hati kekasih Allah sampai begitu. Lah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita tidak sejalan. Masalah furu'iyah, kadang-kadang dia tidak membenarkan, menyalahkan orang lain. Seperti kelompok-kelompok sekarang kan banyak. Itu kalau tidak ikut kelompokku berarti kamu salah. Itu berarti bukan akhlake wali, bukan akhlake kekasih Gusti Allah. Kalau akhlake kekasih Gusti Allah, dia akan mendoakan, ya Allah, semoga mereka mendapat hidayah kalau memang dia melenceng atau keluar dari garis-garis atau dari nas Allah. Allahumma hdi qaumi qaumin fa innahu la yaqlinu. Dan Syekh Hasan ini menceritakan bahwa ketika sampai Habibun Najjar ini dicelakakan, dibunuh, kemudian Habibun Najjar ini dikubur di pasar Antakya. Dikubur ning pasar Antakya. Falamma adzabu qaumahu wa sara muhtadiran kasyafallahu. Pas pada waktu terbunuhnya Habibun Najjar, pas waktu sakaratul maut, Allah membuka mata batin dari Habibun Najjar. Dia diperlihatkan surganya Allah. Dia diperlihatkan tempatnya dia. Dan Qil mengatakan, ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulul jannah wa kun aminan min adzabillah. Wahai orang yang berjiwa tenang, masuklah kamu ke surga dan kamu termasuk orang yang selamat dari siksaan Allah. Ini karena kekuatan, karena keteguhan dari Habibun Najjar memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diperlihatkan surga, Habibun Najjar kok terus dia tidak ingat dengan kaumnya, masih tetap ingat. Beliau mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafaril rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai kaumku, seandainya engkau tahu tentang apa yang kau alami, yaitu aku mendapat maghfirah dari Allah dan aku dijadikan termasuk orang-orang yang mulia. Ini walaupun masih sekarat dan diperlihatkan surga, ini masih berdoa, tapi doanya ya laitani, yaitu pakai laita, tamani. Tamani berarti tidak mungkin terjadi, karena sudah dinas oleh Allah kaum Antakyah itu kafir. Habibun Najjar
masih tetap mendoakan, seumpama iman kepada kaumnya yang masih menyekutukan Allah dan tidak mempercayai utusan-utusannya Nabi Isa. Ini Habibun Najjar masih menyayangkan kaumnya yang tidak mau mengikuti utusan tersebut. Karena sebab kaum ini mencelakakan Habibun Najjar dan 3 utusan, kemudian Allah mengadab mereka dengan mengutus malaikat Jibril dengan satu teriakan, dan digoyang-goyanglah kaum Antakiyah ini, sehingga kaum Antakiyah ini menjadi celaka dan mati semua sebab dari kebodohan mereka, kekejaman mereka. Kemudian Allah mengadab lewat malaikat Jibril dengan satu teriakan saja, kemudian satu kaum itu mati semua. Ni wa harraqal Madinah wa saha sayhatan adimatan famatu jami'an, yaitu dengan satu teriakan dan menggoyang-goyangkan kota Antakiyah lewat malaikat Jibril dengan satu teriakan tadi, maka matilah semua kaum Antakiyah yang tidak beriman tersebut. Ini kalau zaman dulu, zamannya nabi-nabi dulu, mereka berdoa, kemudian langsung Allah mendatangkan, kalau memang itu berdoa supaya kaumnya itu mendapat azab, kalau dulu langsung mendapat azab, sebagaimana zamannya Nabi Soleh, zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Lut, semuanya seperti itu. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meminta azab supaya kaumnya yang tidak beriman itu diazab, itu tidak. Sampai Rasulullah dimusuhi, itu tidak pernah Rasulullah, sebagaimana pernah di Taif juga begitu, dilempari, kemudian Rasulullah malah mendoakan. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mencap seseorang kok kafir terus, ya belum tentu. Kita juga tidak bisa menjamin diri kita sendiri untuk beriman kepada Allah, itu juga tidak bisa. Semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kita bisa menjaga keimanan awake dhewe, seperti yang kemarin kami sampaikan. Kita berusaha menjaga keimanan itu lewat ibadah kita atau lewat tolabul ilmi kita. Ini menjaga keimanan. Karena iman itu datangnya dari Allah. Siapapun orangnya yang sekarang non muslim, besok bisa juga menjadi muslim. Makanya kita tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan orang lain, untuk mengkufurkan orang lain, mengatakan orang lain bahwa dia adalah keluar dari Islam. Itu tidak bisa, tidak boleh, sampai kita betul-betul mengetahui bahwa perbuatan atau ucapan seseorang itu memang dia keluar dari hukum Islam. Wong kadang neng kubur diarani kufur, itu kan naudzubillah. Hati-hati, kita harus hati-hati untuk mengatakan, mengcap orang lain itu kufur. Karena selagi orang itu masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengakui bahwa dia adalah seorang muslim. Ataupun orang itu orang yang fasik,
Dia masih masih memegang teguh la ilaha illallah, tapi dia melakukan dosa, dia tetap dihukumi orang Islam. Kita tidak boleh menuduh bahwa orang tersebut itu keluar dari Islam. Sampai dia melakukan perbuatan besar, selagi dia tidak melakukan sesuatu yang membuat dia syirik, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa orang itu keluar dari Islam. Seumpama ana wong zina. Zina kan tidak keluar, dia tidak mengeluarkan, cuma dia melakukan hukum yang dilarang oleh Allah, tapi dia tidak bisa kita katakan dia keluar dari Islam. Ini pelajaran yang kita petik dari waliullah Habibun Najjar yang begitu teguh keimanannya sampai dia dicederai, dia disakiti oleh kaumnya, dia masih berpegang teguh la ilaha illallah, dan dia mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ini banyak sekali waliullah walaupun dia disakiti, sebagaimana cerita Wali Songo dan lain sebagainya, dia sakiti, tetap dia mendoakan supaya orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten riyin ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun pangapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.